I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang teks eksplanasi dan memberikan contoh teks eksplanasi yang telah saya rangkai semaksimal mungkin. Baik, saya sebagai moderator, saya akan membawa rangkaian-rangkaian presentasi kami. Baik, saya sebagai penyaji 1 ingin menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alam yang dimaksud adalah seperti tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses pembentukan pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial antara lain aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus membuat proses, sebab, dan akibat atau sesuatu kejadian. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu faktual, kemauan, informatif, dan pembahasan yang bersifat umum. 1. Faktual. Artinya teks eksplanasi membuat informasi yang nyata dan benar adanya. 2. Bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, gempa bumi yang dikaitkan dengan geografi atau aksi demonstrasi yang disebabkan sosiologi. 3. Informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. 4. Membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pola pengembangan teks eksplanasi akan dijelaskan oleh penyaji 2. Baik, saya akan menjelaskan pengembangan teks eksplanasi. Ada 2 pola pengembangan dalam membuat teks eksplanasi. Pertama, pola pengembangan proses. Kedua, pola pengembangan sebab akibat. Apa perbedaannya? Simak penjelasan dan contohnya di bawah ini. 1. Contoh teks eksplanasi pola pengembangan proses. Teks eksplanasi juga dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan teknologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Pada Juli 1826, Belanda mengulangi serangannya ke Daksa lagi oleh Pangeran Diponegoro. Daksa telah dikosongkan terlebih dahulu. Sewaktu tentara Belanda kembali dari Daksa untuk menuju ke Yogyakarta, dengan tiba-tiba dihadang dan dibinasakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro dari tempat persembunyiannya. Setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. Beberapa bulan setelahnya, ada anjuran Kiai Mojo Pangeran Diponegoro mengadakan penyerangan besar ke Surakarta di bulan Oktober 1926. Pasukan Diponegoro menyerang Belanda di Kawok dan memperoleh kemenangan yang gemilang. 2. Contoh teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Contoh,
Hujan merupakan fenomena alam yang bisa terjadi. Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air lautan karena panas matahari. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu dari air laut, pun sungai, air danau, juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Kaidah kebahasan dan cara membuat teks eksplanasi. Setelah mengetahui ciri-ciri, pola pengembangan, dan kaidah kebahasan teks eksplanasi, sekarang kita berlatih membuat teks eksplanasi sendiri. Struktur dan cara membuat teks eksplanasi. Setelah mengetahui ciri-ciri, pola pengembangan, dan kaidah kebahasan teks eksplanasi, sekarang kita berlatih membuat teks eksplanasi sendiri yuk. Sebelum membuat teks eksplanasi, kita harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Identifikasi fenomena adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Di tahap ini, kamu bisa memilih topik yang ingin kamu bahas, misalnya kebakaran hutan. Pada tahap identifikasi fenomena, kamu akan menjelaskan definisi tentang apa itu kebakaran hutan dan dampaknya. 2. Penggambaran rangkaian kejadian. Struktur yang kedua memuat proses terjadinya fenomena tersebut. Kamu bisa menjelaskan penyebab atau tahap-tahap bagaimana kebakaran hutan. Eksplanasi yang terakhir yaitu ulasan. Jika ada pertanyaan, maka pertanyakan jika video sudah ditonton. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.